Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurafni dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas tentang konfigurasi jaringan di SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Jaringan ini dirancang untuk memastikan komunikasi data di sekolah berjalan dengan lancar. Kita langsung saja masuk pada penjelasannya. Nah, pertama kita mulai dengan topologi jaringannya. Jaringan ini dirancang dengan topologi tree, di mana ada satu switch utama di lantai pertama yang terhubung ke router. Nah, dari switch utama ini ada beberapa switch lagi yang ada di lantai 2 dan 3. Nah, switch-switch ini dihubungkan ke switch utama tadi. Nah, switch utama itu berperan sebagai pusat kontrol lalu lintas data. Lalu di dalam setiap gedungnya dibagi 3 VLAN. Satu untuk lantai pertama, satu lagi untuk lantai kedua, dan lantai ketiga. Jadi masing-masing lantai punya jaringan sendiri yang terpisah, tapi bisa saling berkomunikasi lewat router. Nah, alasan pemilihan topologi ini karena memudahkan pengelolaan jaringan di mana semua aktivitas bisa dipantau dari satu titik pusat, yaitu switch di lantai 1. Nah, ini membuat pemeliharaan dan perbaikan jaringan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jadi, jika kita perlu menambahkan komputer atau perangkat lainnya, cukup sambungkan ke switch di lantai yang sesuai tanpa harus mengubah seluruh struktur jaringan. Nah, dan untuk perangkatnya di sini saya pakai beberapa alat utama, yaitu ada router Cisco 2911 sebagai router pusatnya. Lalu di setiap gedungnya juga punya router sendiri seperti router Cisco 1941. Ini dan di sini. Kemudian router ini tuh berfungsi untuk mengatur jaringan di gedung tersebut. Lalu di setiap lantainya saya pakai switch 2960. Nih di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Untuk menghubungkan semua perangkat di lantai itu seperti komputer, printer, dan server ke jaringan. Lalu switch ini juga memastikan semua perangkat bisa berkomunikasi dengan lancar, baik dalam satu lantai maupun antar lantai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi routing. Di router pusat, ini saya mengatur setiap gigabyte Ethernetnya dengan IP yang berbeda-beda untuk menghubungkan ke setiap VLAN. Di sini saya memberi IP di port 00 ini akan terhubung ke router di gedung A. Saya memberi IP 192.168.1.1. Kemudian untuk port 01 akan terhubung ke router di gedung B. Saya memberi IP 192.168.2.1. Kemudian untuk port 02 ini nantinya akan terhubung ke router di gedung C. Saya memberi IP 192.168.3.1. Nah, kemudian saya pakai protokol EGRP untuk menentukan rute bagi data yang akan dikirim. Jadi, setiap kali data yang ingin dikirim, router ini yang akan memutuskan rute mana yang paling cepat. Kita bisa lihat di laporannya untuk konfigurasi EGRP yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah hasil dari konfigurasi EGRP yang sudah saya lakukan. Nah, dan untuk router di gedung-gedung saya buat beberapa subinterface yang terhubung ke VLAN yang berbeda. Nah, pertama kita lihat di sini. Kita lihat di gedung A. Nah, di gedung A ini pertama untuk routernya saya memberi IP di port 00 ini terhubung ke router pusat. Saya memberi IP 192.168.1.2.
Kemudian untuk IP router ke switch, nah ini hasil dari konfigurasi yang sudah dilakukan. Nah, pada router ini konfigurasi yang dilakukan menghubungkan router ke switch melalui beberapa subinterface yang masing-masing terhubung ke VLAN tertentu. Ada 3 subinterface yang dikonfigurasi. Nah, pertama di sini ada port 01.10 terhubung ke VLAN 10 dengan alamat IP 192.168.10.1. Kemudian ada port 01.20 ini terhubung ke VLAN 20 dengan alamat IP 192.168.20.1. Kemudian untuk 01.30 terhubung ke VLAN 30 dengan alamat IP 192.168.30.1. Nah, setiap subinterface menggunakan perintah encapsulation.oneKey untuk mengaitkan interface dengan VLAN yang sesuai, serta perintah no-shutdown. Nah, perintah no-shutdown ini untuk memastikan interface itu aktif. Nah, dengan pengaturan ini, router berfungsi sebagai gateway untuk masing-masing VLAN. Nah, sehingga perangkat di setiap VLAN itu dapat mengakses jaringan lain melalui router ini. Untuk proses konfigurasi DHCP di router gedung A ini, nah ini hasil dari konfigurasi yang saya lakukan. Nah, konfigurasi ini menunjukkan cara router mengatur untuk 3 jaringan yang berbeda di yang disebut lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk jaringan lantai 1, router mengatur pool DHCP dengan nama lantai 1. IP DHCP pool lantai 1. Kemudian untuk pool lantai 1 ini melayani jaringan dengan IP 192.168.10.0 dan alamat IP-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu ditetapkan sebagai gateway default untuk perangkat di jaringan ini. Nah, selanjutnya pool DHCP untuk lantai 2. Nah, ini melayani jaringan dengan rentan IP 192.168.20.0 dengan alamat IP 192.168.20.1. Kemudian yang terakhir untuk pool DHCP lantai 3 mengatur jaringan dengan rentan IP 192.168.30.0 dan alamat IP-nya yaitu 192.168.30.1. Yang berfungsi sebagai gateway default untuk perangkat di jaringan ini. Ya, dengan pengaturan ini router secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat di ketiga jaringan. Dan untuk konfigurasi di gedung B dan C juga sama proses konfigurasinya. Kita lihat di gedung B. Nah, di gedung B ini diberi IP untuk di router pusatnya yaitu port 00-nya ini dengan IP 192.168.2.2 dan untuk IP ke switchnya itu diberi port untuk 01 itu 01.15 itu untuk switch di lantai 1.
dengan alamat IP 192.168.15.1 dan port 01.25 dengan alamat IP 192.168.25.1 dan port 01.35 dengan IP 192.168.35.1. Dan ini untuk di lantai di gedung C. Nah, di gedung C juga ini ada port 00 ini yang terhubung ke router pusat. Nah, routernya ini diberi IP 192.168.3.2. Kemudian untuk port 01.45 ini untuk lantai 1 diberi IP 192.168.45.1 dan di lantai 2 port 01.55 diberi IP 192.168.55.1 dan di lantai 3 port 01.65 diberi IP 192.168.65.1. Proses konfigurasinya sama dengan konfigurasi di gedung A. Dan selanjutnya kita masuk pada penjelasan di konfigurasi untuk switch-nya. Kita lihat di penjelasan switch di gedung B. Nah, ini hasil konfigurasi yang sudah saya lakukan untuk konfigurasi switch di gedung B. Ini gedung B, dan ini adalah hasil dari konfigurasi switch untuk lantai satunya. Nah, di setiap lantainya saya mengatur VLAN di switch sesuai dengan jaringannya masing-masing. Nah, di dalam konfigurasi ini saya membuat 3 VLAN dengan ID yang berbeda. VLAN 15 bernama lantai 1, dan VLAN 25 saya beri nama lantai 2. Kemudian VLAN 35 saya beri nama lantai 3. Nah, tujuan dari konfigurasi ini untuk mengelompokkan perangkat jaringan di lantai-lantai yang berbeda ke dalam VLAN. Dengan menggunakan VLAN, maka lalu lintas jaringan antar lantai ini dapat dipisahkan sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam jaringan. Dan setelah membuat 3 VLAN dengan ID 15, 25, dan 35, nah, selanjutnya saya juga membedakan antara port akses dan terang, dan ini adalah hasil konfigurasi untuk mengatur port akses dan terangnya. Nah, ini konfigurasi yang saya lakukan. Nah, port akses itu untuk perangkat yang terhubung langsung ke switch. Di dalam konfigurasi ini, port akses yang terhubung ke switch ada server, komputer, dan printer untuk lantai 1, dan untuk lantai 2 dan 3 akses port yang terhubungnya itu ada komputer dan printer. Nah, sementara port terang itu yang menghubungkan switch dengan router atau switch di lantai yang berbeda. Nah, bisa dilihat untuk lantai pertama. Nah, untuk lantai 1 di gedung B ini, nah ini bisa dilihat untuk port 02 sampai 13. Nah, 02 ini menghubungkan switch ke server, dan 03 menghubungkan switch ke printer ke switch, dan
sampai 013. Nah, 013 ini itu komputer ke switch. Nah, akses port ini itu terhubung ke VLAN 15. Nah, switch ini sudah diberi VLAN 15. Dan untuk port 14 dan 15 sini bisa lihat ininya, satu itu terang karena menghubungkan ke router. Nah, dan itu akses sampai ke 13 itu akses, dan 14 itu terang karena di port 14 ini menghubungkan switch ke switch. Nah, ini menghubungkan si switch ini itu dari switch di lantai 2. Kemudian untuk yang port 15 ini menghubungkan switch ke lantai yang ketiga, lantai 3. Portnya 15. Dan untuk konfigurasi di lantai 2, nah ini hasil dari konfigurasi di lantai 2. Nah, konfigurasi di lantai 2 ini untuk konfigurasi di lantai 2 ini diatur dengan VLAN 25 tadi. Lihat VLAN-nya. Nah, VLAN 25 dengan port port 1 ini akses karena port 1 ini terhubung ke printer. Lalu untuk port 2 sampai ini port 2 sampai ke port 11 ini tuh akses. Jadi dari port 1 sampai port 11 itu akses karena yang terhubungnya itu adalah komputer dan printer. Dan untuk port 12-nya, port 12-nya itu terang karena port 12 ini terang karena terhubungnya ke switch di lantai 1. Untuk selanjutnya di lantai 3. Nah, lantai 3 ini konfigurasi yang sudah saya lakukan. Bisa lihat. Nah, sama seperti di lantai 2 karena lantai 2 dan 3 ini langsung terhubung ke switch. Di lantai 1 tidak ada server, maka di sini port 1 sampai port 12 itu sampai port 11 itu akses, dan sama port 12-nya itu terang. Port 1 itu ke printer.
Nah, port 12 nya ke switch jadi mode terang. Nah, ini bisa lihat di sini VLAN-nya 353535 karena sudah diatur sebelumnya. Dan untuk konfigurasi switch di gedung A dan C juga sama, prosesnya seperti ini. Untuk gedung A sama terang karena menghubungkan ke router, akses sampai ke 13 akses, dan 14 nya itu terang karena switch ke switch, 15 juga terang karena switch ke switch. Dan ini gedung C, kita lihat untuk lantai satunya. Nah, sama port satunya itu terhubung ke router jadi terang, dan 2 sampai ke 13 itu akses, 14 nya terang karena ke switch, 15 nya juga terang ke switch di lantai 3. Ini konfigurasi di CLI-nya lantai 3. Ini lantai 2, proses konfigurasi di CLI-nya untuk lantai 2. Dan ini lantai satunya, konfigurasi switch lantai 1. Ini kita coba simulasikan dari hasil konfigurasi yang sudah dijelaskan tadi, apa sudah berjalan dengan baik. Kita coba. Pertama, saya akan cek untuk router pusat ke router di gedung A. Sukses. Lalu router pusat ke gedung B. Sukses. Pusat ke gedung C. Sukses. Dan sekarang saya akan di gedung A pertama, router ke server. Sukses. Sini sukses. Lalu dari server ke PC di lantai 1 sukses karena mereka ini satu VLAN, jadi sukses. Printer PC ke printer sukses. Server ke printer, oh iya, ya sebelumnya ini sudah
IP-nya itu sudah di DHCP ya. Ini printer juga sudah. Untuk komputer juga sudah. Ini sudah sukses. Dari router ke router sukses, dari router ke komputer sukses, router ke server. Nah, sukses. Tadi server ke PC sukses, server ke printer sukses, PC ke printer juga sukses ya. Untuk di lantai 1 ini. Kemudian untuk lantai 2, coba dari PC ke printer. Nah, bisa dilihat PC ke printer sukses. Dari PC ke PC sukses karena mereka ini ada di dalam satu VLAN. Ya, sukses. Dan untuk lantai 3, PC ke PC sukses. PC ke printer, nah sukses. Dan kita coba untuk di beda lantai, dari server ke PC di lantai 2 sukses. Server ke printer sukses. Server ke isi di lantai 3 sukses. Server ke printer sukses. Kita coba di gedung 2. Nah, untuk kita coba tes router ke server sukses. Server ke PC lantai 1 sukses. Server ke printer sukses. PC ke printer sukses. Lantai 2, PC ke PC sukses. PC ke printer sukses. Di lantai 3, PC ke printer sukses karena dalam satu VLAN. PC ke PC sukses. Coba untuk beda lantai. Ini juga semuanya sudah di DHCP. Printer sukses. PC di lantai 2 sukses. Server di lantai 3 sukses. Server ke sukses. Kita coba dari PC ke PC. PC di lantai 2, di lantai 1 dan 2 sukses. 1 dan 3 sukses. 2 sama
lantai 3 sukses. Selanjutnya kita coba di gedung C. Pertama dari router ke server sukses, server ke PC sukses, PC ke printer sukses, server ke PC ke printer. Kita coba di lantai 2. PC ke printer sukses, PC ke PC sukses, server ke printer lantai 2 sukses, server ke PC di lantai 2. Nah, ini ada violet karena beda VLAN ya, karena maka akan terjadi violet dulu. Kita coba lagi server ke PC. Nah, sukses. Jika beda VLAN maka akan ada yang akan prosesnya itu violet dulu gitu, karena beda VLAN. Keamanan jaringan. Coba untuk lantai 3 PC ke printer. Nah, sukses. PC ke PC sukses. Coba server ke printer. Nah, sama ada violet dulu. Coba lagi. Nah, sukses. PC server ke PC. Nah, prosesnya violet dulu. Nah, sukses. Nah, itu tadi penjelasan dari topologi dan konfigurasi jaringan yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.